Setelah gradien, kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus itu? Nah, coba kalau ada sebuah titik P misalkan, koordinatnya x, y. Nah, hubungan antara x dengan y-nya, antara absis dengan ordinatnya, itu kita sebut sebagai fungsi dari y terhadap x. Nah, fungsi itu bentuknya itu berupa suatu persamaan. Nah, persamaan itu jika digambarkan titik-titiknya, dia akan berupa garis lurus. Makanya disebut persamaan garis lurus. Jadi garis lurus itu adalah kumpulan jutaan titik, banyak titik semua, banyak titik. Dimana setiap titik itu punya koordinat xy. Ini juga punya xy. Nah, hubungan antara xy di setiap titik pada garis ini itu merupakan suatu persamaan yang disebut persamaan garis lurus. Paham tadi ya? Jadi apa yang dimaksud dengan persamaan garis lurus? Yaitu hubungan antara absis dan ordinat di setiap titik pada garis itu. Itu yang disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu kita pertama kali adalah yang paling gampang, yaitu untuk garis lurus yang bergradien M dan melalui titik 0, C, atau boleh memotong sumbu Y di titik 0, C ya. Nah, ini misalkan X, Y. Nah, ini garisnya ya. Nah, garis L ini, misalnya garis L, gradiennya M. Dan dia memotong sumbu Y di titik ini, 0, C. Jadi ini C-nya ya. Ini C, jadi 0, C titik ini. Maka setiap titik pada garis ini mempunyai hubungan. Hubungan disebut persamaan garis lurus. Gimana persamaan garis lurusnya? Maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti kalau begitu, garis lurus yang bergradien M dan melalui titik O, titik pusat 0,0. Bagaimana berarti? Kalau ada garis melalui titik pusat, ini garis barang, garis S misalkan ya, dia melalui titik pusat O atau titik pusat 0,0. Nah, maka persamaannya adalah Y sama dengan tadi MX plus C. Berapa C-nya? Titik potong dengan sumbu Y yaitu di 0,0 kan? 0,0 kan? Berarti C-nya adalah ini C-nya, berarti 0. Berarti ini 0. Berarti artinya Y sama dengan MX gitu aja. Jadi Y sama dengan MX. Jadi karena C-nya 0. Nah, jadi kita simpulkan, adik-adik bisa sedikit menghafal untuk rumus garis lurus yang bergradien M dan melalui titik 0, C, maka persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Garis lurus yang bergradien M dan melalui titik 0,0 melalui pusat, Y sama dengan MX. Oke, silakan adik-adik kalau mau screenshot. Yang ketiga, nah
garis lurus yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Garis lurus yang bergradien M dan melalui titik, jadi satu titik ya, melalui satu titik X1, Y1, sembarang garis ya, sembarang garis gradien diketahui, dia melalui titik X1, Y1, maka dia memiliki persamaan Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Adik-adik tinggal melakukan rumus ini. Nah, dan yang keempat adalah kalau ada garis lurus yang melalui dua titik sembarang, berarti X1, Y1 dan X2, Y2, kita anggap titiknya itu ya. Nah, jadi terserah garisnya bagaimana. Ini melalui X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, maka garis ini kalau sudah melalui dua titik nggak perlu diketahui gradien ya. Nah, maka rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, adik-adik tinggal menghafalkan bentuk-bentuk rumus persamaan garis ini. Nah, jadi ada empat kondisi. Yang pertama, diketahui gradien dan melalui 0,c atau titik potong dengan sumbu y-nya di 0,c. Yang kedua tadi gradiennya diketahui dan melalui titik pusat. Yang ketiga, gradien diketahui dan melalui satu titik sembarang. Nih. Yang keempat, melalui dua titik sembarang. Nih rumusnya. Nah, sekarang coba kita latihan sedikit ya. Tentukan persamaan garis A yang memotong sumbu Y di 0,5 dan bergradien 2. Terus yang B yang melalui titik pusat dan bergradien min 3. Nah, coba kita selesaikan, ada soal seperti ini. Yang pertama, tentukan persamaan garis yang memotong sumbu Y di 0,-5 dan bergradien 2. Ini 0,-5, berarti ini adalah C-nya. Ini adalah M-nya. Maka bagaimana bentuknya? Berarti bentuk yang pertama tadi. Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya 2, masukin 2. X plus C, C-nya min 5. Jadi Y sama dengan 2X min 5. Nah, terus yang B. Soal tentukan persamaan garis yang melalui titik pusat dan bergradien min 3. Nah, berarti melalui titik pusat. Gradiennya berarti M-nya. Maka bentuk yang berapa? Bentuk yang kedua. Y sama dengan MX gitu aja ya. Ya, karena melalui pusat. Berarti Y sama dengan M-nya min 3X. Selesai, begitu saja. Nah, sekarang yang ketiga, yang soal C.
tentukan persamaan garis yang bergradien setengah dan melalui min 3,1. Nah, bagaimana soal seperti ini? Nah, kita jawab. Gradiennya berarti M-nya melalui ini berarti satu titik. Berarti anggap X1, Y1. Berarti bentuk yang berapa? Bentuk yang ketiga ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi Y min Y1-nya 1 sama dengan M-nya setengah kali X, tetap X min X1 min 3. Nah, berarti selesaikan. Y min 1 sama dengan setengah kali X plus 3. Jadi buka kurungnya, Y sama dengan Y min 1 sama dengan, ini kalikan, setengah X plus 3/2. Atau boleh, ini agak ke sini ya, berarti Y sama dengan, pindah ke sana semua, berarti setengah X, terus min 1 pindah ke sini jadi plus 1. Plus 1 tambah 3/2 berarti plus 5/2. Jelas adik-adik? Coba Pak Adi jelaskan ya ini ya, biar kelihatan. Oke, ya. Silakan adik-adik kalau mau di screenshot dulu. Cari persamaan, tentukan persamaan garis yang melalui min 2,1 dan 3, min 4. Ya. Nah, garis yang melalui dua buah titik sembarang. Berarti kita menggunakan rumus apa? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukin ini sebagai X1-nya, Y1-nya, X2-nya, Y2-nya. Ya, berarti Y min 1 per Y2-nya min 4 min 1 sama dengan X min X1-nya min 2 per X min X2-nya adalah 3 min X1-nya min 2. Nah, jadi berapa ini? Y min 1 per min 5 sama dengan X plus 2 per 5. Jangan salah ya, ini kritis, min plus perhatikan ya. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana? Tinggal kalikan silang ya. 5 kali ini berarti 5 kali Y min 1 sama dengan 5 kali ini semua. Min 5 kali X plus 2. Seperti di pelajaran aljabar, buka kurungnya, berarti 5Y min 5 sama dengan min 5X min 10. Atau 5Y sama dengan, pindah ke sana semua, min 5X min 5 pindah ke sana jadi plus 5 kan, plus 5 min 10 berarti min 5. Atau bagi 5 semua ya, Y sama dengan min X min 1. Ini. Oke? Cukup jelas adik-adik? Silakan kalau mau di screenshot dulu, nanti dihapus soalnya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Kita tadi melihat yang A adalah bentuknya Y sama dengan 2X min 5. Yang B, Y sama dengan min 3X. Yang C ini. Yang D ini. Nah, sekarang yang A dulu ya. Yang A dulu. Nah, yang A dulu, coba Y sama dengan 2X min 5. Nah, apakah
bentuknya persamaan garis harus begini. Oh enggak selalu. Bisa diubah ke bentuk yang lain. Nah, seperti masih ingat kita di pelajaran aljabar ya, kalau ada suku-suku dipindah ruas itu dijadikan lawannya ya. Jadi untuk yang pertama ya, yang A. Nah, yang A ini kita boleh menjadikan begini. Y sama dengan 2x min 5 boleh. Ini sudah benar. Atau ini Y-nya dipindah ke kanan semua. Ke kanan. Jadi gimana? Ini tinggal habis ya. Tinggal 0 sama dengan 2x terus min Y min 5. Kalau udah 0 sama dengan segini kan boleh dibolak-balik kan. 2x min Y min 5 sama dengan 0. Nah, terus yang ini, oh, nggak suka bentuk begini, boleh. Mau dijadikan gimana? Ini pindah ke kiri. Sebenarnya mau pindah ke kiri karena nggak masalah. Yang penting kaidah plus b-nya jangan salah ya. Ini mau pindah ke sini berarti 3x ini plus y sama dengan 0. Oh ya, biasanya kalau bentuk persamaan garis yang titik-titik sama dengan 0, biasanya koefisien x itu lebih seringnya dibuat yang positif. Kalau dibuat yang positif berarti artinya dia untuk ini berarti pindahnya ke kanan karena x sudah positif. Kalau yang ini x-nya masih dipindah ke sini ke kiri supaya x-nya positif. Ya nggak masalah sih ya. Oke, lanjut. Nah yang ini y sama dengan setengah x plus 5/2. Kok ada setengah-setengahnya? Nggak suka, nggak apa-apa, supaya nggak ada setengahnya berarti semuanya dikalikan berapa? Kalikan 2 ya, jadi berapa ini? 2y sama dengan x plus 5. Terus seperti tadi yang Pak Adi katakan, kebanyakan seringnya bentuk itu dibuat koefisien x-nya yang positif, berarti ini pindah ke kanan ya. Nah, jadi 0 sama dengan x min 2y plus 5. Atau boleh dibalik-balik ya, ini sama ini, x min 2y plus 5 sama dengan 0 ya. Nah, terus yang ini bagaimana? Jadi kan ini kurang bagus, negatif, berarti pindahkan ke kiri, berarti jadi plus ya. Ini x ini tetap ke kiri ya, plus y ini pindah ke kiri jadi plus 1 sama dengan 0. Coba kita perhatikan bentuk 2x y sama dengan 2x min 5, 2x min y min 5 sama dengan 0. Terus ini menjadi ini, nah, ini menjadi ini menjadi ini ya. Nah, kita kenalkan sekarang ya bentuk persamaan garis di mana y sama dengan bla 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 bla. Itu disebut seperti ini. Y sama dengan 2x min 5, y sama dengan min 3x, y sama dengan setengah x plus 5/2, y sama dengan min x min 1. Bentuk-bentuk ini kita namakan sebagai bentuk eksplisit dari persamaan garis. Jadi bentuk eksplisit. Sementara yang bentuk begini, bla 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 sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini seperti ini, itu kita sebut sebagai bentuk implisit. Ya, jadi ada bentuk eksplisit, ada bentuk implisit dari persamaan garis. Nanti kita tulis. Ya, silakan kalau mau di screenshot dulu. Oke. Nah, jadi bentuk persamaan garis kita sebut sebagai bentuk umum ya. Bentuk umum persamaan garis lurus itu ada yang disebut sebagai bentuk eksplisit
bentuk eksplisit itu ditandai dengan Y sama dengan bla 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 bla. Ya. Jadi mesti Y sama dengan Y sebagai fungsi dari X, ya. Nah, terus bentuk implisit. Nah, bentuk implisit itu mesti begini. Sekian X ditambah sekian Y ditambah atau dikurang sekian sama dengan 0. Nah, jadi ini kita anggap sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, begini saja ya. Itu kita sebut sebagai bentuk implisit dari persamaan garis. Nah, bentuk eksplisit ya, Y sama dengan fungsi X. Ini kita sebut ada kata MX plus C. Nah, jadi koefisien X kita sebut M-nya, ini kita sebut sebagai C-nya. Nah, jadi ada bentuk eksplisit, ada bentuk implisit. Mana yang dipakai? Dua-duanya boleh dipakai. Ya, apalagi kalau dalam soal ya, dalam soal kan apalagi soalnya pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda, loh kita tadi hasilnya ini, tapi nggak ada pilihan ini. Oh, mungkin pilihannya dari ini. Nah, begitu. Ya, jadi kita harus bisa memahami bentuk eksplisit maupun bentuk implisit persamaan garis.